Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan 21. Nah, nama anggota kelompok kami terdiri dari Maulidia, Nurhanifah, Nabila, Fernanda, dan Melva. Nah, materi presentasi kami itu yang pertama, pengertian pajak penghasilan PPh 21, subjek pajak penghasilan 21, objek pajak penghasilan 21, dasar hukum PPh pasal 21, perhitungan dan data pajak. Yang terakhir, pengisian SPT PPh 21. Apa itu pajak? Pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada masyarakat oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum seperti pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pengertian penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, penghasilan tersebut dapat bersumber dari pekerjaan atau jasa, usaha dan kegiatan, modal, serta penghasilan lain-lain seperti hadiah dan pembebasan hutang. Selanjutnya ada pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi sehubung dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri. Pajak ini bersifat wajib dipungut berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, melainkan digunakan untuk kepentingan negara dengan kemakmuran rakyat. Subjek pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri. Pajak ini bersifat wajib dipungut berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, melainkan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Objek pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan tersebut meliputi penghasilan teratur seperti gaji dan tunjangan, penghasilan tidak teratur seperti bonus dan THR, upah pegawai tidak tetap, penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja, penghasilan jasa oleh orang pribadi, serta penghasilan yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negara sipil, dan pensiunan. Dasar Hukum PPh Pasal 21. Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Tarif pajak PKP dan PTKP.
Tarif pajak penghasilan pasal 21 diterapkan secara progresif berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu sebesar 5% untuk PKP hingga 50 juta, 15% untuk PKP di atas 50 juta sampai 250 juta, 25% untuk PKP di atas 250 juta sampai 500 juta, dan 30% untuk PKP di atas 500 juta. Selain itu, terdapat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang besarnya ditentukan berdasarkan status wajib pajak dan jumlah tanggungan. Berikut adalah tarif pajak penghasilan pasal 21, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dan juga penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Gambaran studi kasus. Samerot Triputra merupakan perusahaan yang memiliki karyawan tetap dan karyawan harian lepas. Dalam makalah ini, pembahasan difokuskan pada pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang. Data yang digunakan meliputi data gaji, status wajib pajak, serta potongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan pada bulan Agustus 2018. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT Samerot Triputra dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karyawan yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 sesuai tarif yang berlaku. Sedangkan karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan pemotongan pajak sehingga PPh pasal 21 yang terutang adalah nihil. Nah, selanjutnya ada data dan perhitungan pajak penghasilan 21. Di sini saya akan menjelaskan data dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Samerot Triputra untuk bulan Agustus 2018. Jadi, tabel ini menunjukkan daftar gaji karyawan beserta potongan PPh pasal 21. Nah, kolom yang ditampilkan meliputi nomor, nama karyawan, jenis kelamin, status pajak, penghasilan per bulan, dan besarnya PPh pasal 21. Nah, status pajak itu dibagi menjadi tidak kawin dan kawin. Tidak kawin berarti belum menikah, sedangkan kawin berarti sudah menikah. Angka di belakangnya menunjukkan jumlah tanggungan, misalkan kawin 1 tanggungan atau kawin 2 tanggungan. Status ini memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Nah, jadi dari data ini terlihat bahwa karyawan dengan penghasilan lebih tinggi dan tanggungan lebih sedikit akan dikenakan PPh pasal 21. Sebagai contoh, karyawan A dengan penghasilan 6 juta dan status kawin 1 tanggungan dikenakan PPh pasal 21 sebesar 22.500. Sementara itu, beberapa karyawan dengan penghasilan lebih rendah atau memiliki tanggungan lebih banyak tidak dikenakan pajak. Jadi sehingga PPh pasal 21-nya itu nihil. Nah, dapat disimpulkan bahwa besarnya PPh pasal 21 dipengaruhi oleh penghasilan dan status pajak karyawan. Jadi, semakin besar penghasilan dan semakin sedikit tanggungan, maka pajak yang dikenakan akan semakin besar. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai data dan perhitungan PPh pasal 21 pada PT Samerot Triputra. Perkenalkan, nama saya Nurhani Faryanto dengan NIM 632403886 yang akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai A menikah dan memiliki tanggungan 1 orang anak, bekerja di PT Samerot Triputra dan memperoleh gaji per bulan sebesar 6 juta rupiah. Maka untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, yaitu gaji sebulannya kan 6 juta rupiah, maka penghasilan bruto setahunnya 6 juta rupiah dikali 12 sama dengan 72 juta rupiah. Kemudian ada pengurangan penghasilan biaya jabatan sebesar Rp3.600.000 yang diperoleh dari 5% dikali penghasilan bruto setahun. Nah, maka penghasilan neto setahunnya adalah Rp72 juta dikurangi Rp3.600.000, hasilnya sama dengan Rp68.400.000.
Nah, untuk PTKP setahunnya ada wajib pajak sendiri, tambahan wajib pajak kawin, dan tambahan satu anak. Untuk wajib pajak sendirinya sebesar Rp54 juta, untuk wajib pajak kawinnya sebesar Rp4.500.000, dan untuk satu anaknya Rp4.500.000. Nah, semua ini dijumlahkan hasilnya adalah Rp63 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya, tinggal dikurangkan saja penghasilan neto setahun dengan PTKP setahun, hasilnya adalah Rp5.400.000. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 setahunnya, tinggal dikalikan saja 5% dengan Rp5.400.000, hasilnya adalah Rp270.000. Nah, untuk menghitung yang sebulannya, PPh pasal 21 sebulannya, yaitu tinggal dibagi saja Rp270.000 dengan jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12, sama dengan Rp22.500. Yang kedua, pegawai B belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja di PT Samerot Triputra dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.150.000. Maka perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Gaji sebulannya adalah Rp5.150.000. Penghasilan bruto setahunnya adalah Rp61.800.000. Maka pengurangan penghasilan ada biaya jabatannya yaitu Rp3.090.000 yang didapat dari 5% dikali Rp61.800.000. Maka penghasilan neto setahunnya adalah Rp58.710.000 yang didapat dari Rp61.800.000 dikurangi Rp3.090.000. Untuk PTKP setahunnya ada wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah Rp4.710.000 yang didapat dari Rp58.710.000 dikurangi 54 juta. Nah, dari situ kita bisa menghitung PPh pasal 21 setahunnya, yaitu 5% dikali Rp4.710.000 sama dengan Rp235.500. Nah, untuk sebulannya tinggal dibagi 12 aja, yaitu Rp19.625. Yang ketiga, ada pegawai C belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja di PT Samerot Triputra dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5 juta. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Gaji sebulannya 5 juta, maka penghasilan bruto setahunnya adalah Rp60 juta. Kemudian ada pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan sebesar Rp3 juta yang diperoleh dari 5% dikali Rp60 juta. Nah, maka penghasilan neto setahunnya 60 juta dikurangi 3 juta rupiah adalah Rp57 juta. Nah, untuk PTKP setahun ada wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya tinggal dikurang aja 57 juta rupiahnya dengan 54 juta rupiahnya. Hasilnya adalah 3 juta rupiah. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 setahunnya adalah 5% dikali 3 juta rupiah adalah Rp150.000. Nah, untuk PPh pasal 21 sebulannya tinggal menghitung Rp150.000 dikurangi 12 sama dengan Rp12.500. Yang keempat atau yang terakhir, ada pegawai E belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja di PT Samerot Triputra dan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.150.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu gaji sebulan Rp5.150.000, maka penghasilan kotor setahunnya adalah Rp61.800.000. Nah, ada pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan sebesar Rp3.090.000 yang diperoleh dari 5% dikali Rp61.800.000. Nah, setelah itu tinggal dikurang aja Rp61.800.000 dengan Rp3.090.000 yang mendapatkan hasil berupa penghasilan neto setahun yaitu Rp58.710.000. Nah, untuk PTKP setahunnya ada wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya yaitu tinggal dikurang aja Rp58.710.000 dengan Rp54 juta, hasilnya adalah Rp4.710.000. Nah, untuk PPh pasal 21 setahunnya tinggal dikalikan aja 5% dengan Rp4.710.000 yang hasilnya adalah Rp235.500. Kemudian untuk PPh pasal 21 sebulannya yaitu Rp235.500 dibagi 12, hasilnya adalah Rp19.625.
Selanjutnya ada pengisian dan pelaporan SPT PPh 21. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak pemotong pajak setiap bulan melalui sistem administrasi perpajakan elektronik seperti IBUPOT, PPh pasal 21 atau pasal 26. Dalam pelaporan tersebut, pemotong pajak wajib mengisi data secara lengkap dan akurat mengenai identitas wajib pajak, penghasilan bruto, serta pajak yang dipotong. Setelah pelaporan berhasil, pemotong pajak akan memperoleh bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi. Selanjutnya ada batas waktu dan sanksi. Batas waktu penyetoran pajak penghasilan pasal 21 adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100.000 per masa pajak, serta sanksi bunga apabila terlambat melakukan pembayaran pajak yang terutang. Nah, jadi kesimpulan presentasi kami adalah berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 21 di PT Samerot Triputra telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru serta melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 21 secara tepat dan benar agar terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.